Nah, sekarang adalah 3 faktor pembentuk kepribadian. Kata Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, kun indallahi khairon nas wa kun indan nafsi syarron nas wa kun indan nasi rajulan min annas. Kata Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kun indallahi khairan nas, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Wa kun indan nafsi syarron nas, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Wa kun indan nasi rajulan min annas, jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Dan jadilah manusia paling baik di sisi Allah, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu, jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Jadi kalau kita itu ingin punya kepribadian yang baik, maka jadilah kita itu orang yang paling baik di sisi Allah. Artinya dimanapun berada kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Oke. Terus kemudian jadilah manusia paling buruk dalam pandangan diri sendiri. Jadi memandang diri sendiri itu rendah. Nggih, paling jelek wongnya. Nah kayak gitu, itu tuh juga angel itu loh. Ini angel ya. Iya. Iya. Saya mikir soal itu susah terus. Mboten ngoten niku. Mboten kan susah terus. Maksudnya memandang dirinya itu ya pokoknya saya tuh paling rendah lah gitu aja di hadapan orang itu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani di berikutnya. Jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Jadi kalau di hadapan orang lain biasa baik, nggak usah menunjukkan apa yang kita miliki atau yang kita kuasai gitu ya. Nggak usah merasa pintar dan lain sebagainya. Ini juga angel, tiga-tiganya ini angel. Ya, bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan beramai-ramai. Kadang-kadang nek pas lagi rame-rame gini koyone gimana jumbul sundul. Ini giran dhewean gitu ya. Ya lemes gitu ya. Rabatnya semangat gitu ya. Dan begitu pun ketika menganggap dirinya sendiri itu lebih baik. Seringnya kan begitu ya. Seringnya begitu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul karim. Ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita semua masih diberi berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, ditambah dengan nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di tempat ini, di majelis ini. Insya Allah tidak ada satu halangan apapun, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, terutama berkah umur kita, berkah waktu kita, dan berkah keluarga kita.
Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu jamaah rahimakumullah, baru 1 hari berlalu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Muludan, okay. Muludan, senes mulutan, okay. Ane mulut niki, mulut niki. Mulut. Maulid Nabi Muhammad SAW, memperingati hari kelahiran Nabi, okay. 12 Rabiul Awal. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita berbahagia, dengan kita senang, dengan kita memperingati, dengan kita memperbanyak sholawat, tentunya kita termasuk golongan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yang paling penting dari semua itu adalah meneladani sikap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sikap yang perlu kita teladani dari beliau. Di antaranya adalah sidik, kemudian fatonah, amanah, fatonah, tablik. Ya, 4 hal itu yang mesti kita teladani dari beliau. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas tahunan saja, tetapi betul-betul kita itu bisa mencontoh beliau dalam keseharian terutama. Dan yang paling yang paling dibutuhkan saat ini oleh umatnya itu adalah terkait dengan jujur dan amanah, sidik dan amanah ya, fatonah, betul. Jadi jujur itu berat gitu ya. Ada pepatah Jawa, wong jujur ke ancur katanya. Ya, gitu ya. Nah, ini yang yang krisis dari umatnya hari ini, terutama yang mendapatkan kepercayaan, mendapatkan amanah berupa jabatan ataupun apa itu. Itu yang paling penting adalah kejujuran. Ketika pejabat itu nggak jujur ya, itu tadi hancur gitu ya. Jujur itu hancur gitu ya. Nah, hari ini yang dibutuhkan itu amanah juga. Bagaimana pemimpin kita itu lagi dituntut amanahnya. Gitu. Negara yang besar, negara yang kaya, tapi rakyatnya susah. 85% pendapatan negara itu dari pajak gitu ya. Padahal emas punya, batu bara punya, minyak juga melimpah, dari bawah keluar, dari atas keluar minyak. Tapi pendapatan paling banyak 85%-nya itu dari pajak. Padahal Islam sendiri dalam syariat Islam itu memungut pajak itu nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh. Ciri-ciri negara yang akan hancur kata Nabi, yaitu memungut pajak, gitu ya. Pemerintahannya memungut pajak rakyatnya. Karena ada kedzaliman di sana, gitu. Pajak itu kan zalim. Kalau orang yang kaya nggak apa-apa ya dipajakin ya. Kalau pajak itu kan semua kena, semua kalangan kena. Makanya kalau kemarin kan sempat ramai pajak itu sama dengan zakat katanya ya beda gitu ya, pajak itu sama dengan zakat. Zakat itu ada nisabnya. Kalau zakat nggak ada nisabnya, orang kaya punya motor Beat 1 sama orang miskin punya motor Beat 1 pajaknya sama. Padahal orang yang kaya ini setiap hari makan nggak kurang, gitu. Kalau orang yang miskin ini dia sudah nyari nyari kerjaan supaya dapat uang untuk ngangsur sepeda motornya, sudah kelelahan.
Lalu tiba-tiba datang tagihan pajak dan sama nilainya. Mestinya uang 300.000 itu dia dapat hari ini bisa buat beli beras, bisa buat bayar anak sekolah, buat bayar listrik, air dan lain sebagainya, malah dikasihkan pemerintah gitu ya buat pajak. Itu adalah kezaliman gitu ya. Ya bagaimana nanti makanya jadi pemimpin itu berat gitu ya. Jadi pemimpin itu berat, dan kata Nabi, jihad yang paling utama itu adalah mengingatkan penguasa yang zalim gitu ya. Nah iya, kita itu kadang kita itu berpikir, iya kenapa Jepang, Cina yang di sana itu tidak ada ulama, tidak banyak ulama, gitu ya. Mayoritas penduduknya itu bukan Muslim, tapi mereka bisa menghukum mati koruptor. Gitu ya. Kita Indonesia yang banyak ulama, dan ulamanya itu juga bukan main-main, ada yang keturunan Nabi barang gitu ya. Ada yang zuriatnya Nabi, tapi tidak bisa merumuskan hukuman mati untuk koruptor. Ini kan jadi masalah kita gitu ya. Jadi PR buat kita semuanya ini gitu ya. Ada apa sebenarnya gitu ya dengan negara kita yang Masya Allah ini. Mestinya negara kita ini kalau dikelola dengan benar itu betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau bahasa Jawane gemah ripah loh jinali. Nggih wong saking ngandhap minyak, saking inggil nggih. Modal minyak kok. Nggih to. Dereng sing senes-senese niku gitu. Nggih. Asen masyaallah tenan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi dengan kita memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan bukan hanya diperingati saja hari kelahirannya, tapi betul-betul bisa mencontoh sifat-sifatnya Nabi itu. Sidik, amanah, fatona, dan tabel gitu nih. Itu ibu-ibu sekalian. Nah kita lajengaken terkait dengan pembahasan Nasaihul Ibad, ibu sekalian. Kemarin kita bahas tentang 3 sunnah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Nah sekarang adalah 3 faktor pembentuk kepribadian. Kata Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, kun indallahi khairon nas wa kun indan nafsi syarron nas wa kun indan nasi rajulan min annas. Kata Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kun indallahi khairan nas, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Wa kun indan nafsi syarron nas, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Wa kun indan nasi rajulan min annas, jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Dan jadilah manusia paling baik di sisi Allah, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu, jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Jadi kalau kita itu ingin punya kepribadian yang baik, maka jadilah kita itu orang yang paling baik di sisi Allah. Artinya dimanapun berada kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Terus kemudian jadilah manusia paling buruk dalam pandangan diri sendiri. Jadi memandang diri sendiri itu rendah. Nggih, paling jelek wongnya. Nah kayak gitu, itu tuh juga angel itu loh. Ini angel ya. Iya. Iya. Saya berkira kalau soalan itu susah terus. Mboten ngoten niku. Mboten kan susah terus. Maksudnya memandang dirinya itu ya pokoknya saya itu paling rendah lah gitu aja. Di hadapan orang itu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani di berikutnya. Jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Jadi kalau di hadapan orang lain biasa baik, nggak usah menunjukkan apa yang kita miliki atau yang kita kuasai gitu ya.
nggak usah merasa pintar dan lain sebagainya. Ini juga angel, tiga-tiganya ini angel. Ya, bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan beramai-ramai. Kadang-kadang nek pas lagi rame-rame gini ki koyone gimana guys, jumbul sundul. Ini giran dewean gitu ya. Ya lemes gitu ya. Rapat dia semangat gitu ya. Dan begitu pun ketika menganggap dirinya sendiri itu lebih baik. Seringnya kan begitu ya, seringnya begitu. Nah, oleh karena itu nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau berkata begini, ini terjemahannya. Bila engkau bertemu dengan seorang, hendaknya engkau memandang dia itu lebih utama daripada dirimu. Dan katakan dalam hatimu, boleh jadi dia lebih baik di sisi Allah daripada diriku ini, dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Gitu. Jadi kalau ketemu dengan orang lain, kita disuruh batin, kon batin, gitu. Kon batin dia lebih baik dari saya, dia lebih baik dari saya dan lebih baik, lebih tinggi derajatnya daripada saya di hadapan Allah. Kon batin koyo ngono. Ya, berlatih kayak gitu. Terus kemudian jika dia orang yang lebih kecil dan lebih muda umurnya daripada dirimu, maka katakanlah pada hatimu, boleh jadi orang kecil ini, anak kecil ini tidak banyak berbuat dosa kepada Allah. Sedangkan aku adalah orang yang telah banyak berbuat dosa. Maka tidak diragukan lagi kalau derajat dirinya jauh lebih baik daripada diriku. Ketemu karo cah nom, dhewe kan wis ngrasa tuwa niki. Kepanggih karek-karek nem, perasaane kon ngoten niku, kan batin ngoten niku. Cah nom kae dosane sithik. Aku dosane wis oke. Kon ngoten niku. Ora cah nom apa sering kan cah nom ngerti apa kan seringnya begitu. Muncul kesombongan. Kamu cah nom ngerti apa, cah cilik ngerti apa. Seringnya begitu. Padahal kalimat itu kalimat aslinya merendahkan loh itu. Dan itu kalimat sombong gitu ya. Merasa wis tua. Padahal ketika kita ketemu dengan anak kecil, anak yang lebih muda, orang yang lebih muda dari kita, batin kita suruh berkata begitu. Dia masih sedikit dosanya. Saya sudah banyak, sudah lama hidup gitu. Bila dia orang yang lebih tua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hendaknya engkau mengatakan dalam hati, orang ini telah lebih dulu beribadah kepada Allah daripada diriku. Nah, kepanggih kalih tiyang ingkang nggih sepuh, nggih. Niki kan batin ngoten niku. Nah, piantun niki langkung kathah amal soleh tinimbang kula. Terus ora malah saya oke dosane iki. Aku kayak sithik gitu ya. Jadi begitu. Jika dia orang yang alim, maka katakan dalam hatimu, orang ini telah diberi oleh Allah sesuatu yang tidak bisa aku raih. Telah mendapatkan apa yang tidak bisa aku dapatkan. Telah mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Dan telah mengamalkan ilmunya. Nah, kalau ketemu dengan para ulama, nah suruh begitu. Batinnya kon mengucapkan seperti itu. Orang ini telah diberi oleh Allah sesuatu yang tidak bisa aku raih. Gitu, telah mendapatkan apa yang tidak bisa aku dapatkan dan telah mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Dan juga telah mengamalkan ilmunya. Dan bila dia orang yang bodoh, maka katakan dalam hatimu, kon batin, orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya. Orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya. Sedangkan aku durhaka kepadanya, padahal aku mengetahuinya. Aku tidak tahu dengan apa umurku akan Allah akhiri,
dan atau dengan apa umur orang bodoh itu akan Allah akhiri. Apakah dengan husnul khotimah atau dengan su'ul khotimah. Terus ngoten niku. Yang kepanggil yang sing bodoh nggih ngoten niku. Dia durhaka kepada Allah karena kebodohannya. Sedangkan saya berbuat dosa itu karena saya aslinya saya mengetahui. Ning sok melaksanakan gitu loh. Ning sok pura-pura orang ngerti. Kayak ngerti sadar astagfirullahaladzim. Dari sebulan ini dosa tahu gitu ya. Nah itu ya. Bila dia orang kafir, bahkan orang kafir saja, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ketika kita ketemu dengan mereka, maka kita disuruh batin. Aku tidak tahu, bisa jadi dia akan masuk Islam. Lalu menyudahi seluruh amalannya dengan amal soleh. Dan bisa jadi aku terjerumus menjadi kafir, lalu menyudahi seluruh amalanku dengan amal yang buruk. Disuruh seperti itu. Itu kan istimewa ya, orang Islam tua sini ya. Betapa kalau orang Islam itu punya kayak gini semuanya, artinya tentram dunia ini gitu ya. Negara ini tentram. Seorang wong gontok-gontokan, seorang wong plerok-plerokan wis. Ngono ya wong seneng guyu-guyu guys. Nunduk kabeh gitu ya. Sampai seperti ini. Ya. Di dalam pandangan Islam semua manusia itu sama. Dalam pandangan Islam semua manusia itu sama. Tidak dibeda-bedakan karena status sosial, harta, tahta, keturunan atau latar belakang pendidikannya. Manusia yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah yang paling tinggi kadar ketakwaannya di antara mereka. Oleh karena itu, sebagian ulama berdoa dengan doa berikut. Ini doanya, Allahumma ij'alni saburan, waj'alni syakuran, waj'alni fi aini sahiran, wa fi a'yunin nasi kabiran. Monggo sareng-sareng, Allahumma ij'alni saburan, waj'alni syakuran, waj'alni fi aini sahiran, wa fi a'yunin nasi kabiran. Wa fi a'yunin nasi. Ulang, Allahumma ij'alni saburan, waj'alni syakuran, waj'alni fi aini sahiran, wa fi a'yunin nasi kabiran. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersabar dan bersyukur. Jadikanlah aku seorang yang hina menurut pandangan diriku sendiri, dan jadikanlah aku orang yang besar menurut pandangan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Doanya begini. Makanya lah di YouTube ini. Pakai enten tulisannya biasanya bagus itu kreatif. Enten tulisannya ini pakai. Allahumma ja'alni saburon wa ja'alni syakuron wa ja'alni fi aini sahiran wa fi a'yunin nasi kabiron. Itu dibaca setelah sholat lah gitu ya. Minimal ya setelah sholat atau menunggu waktu qomat gitu dibaca itu gitu ya. Ben saparingi sabar, ben paringi syukur gitu. Ben dihilangkan rasa ujub dalam hati, merasa rendah pokoknya di hadapan orang lain, dan orang lain melihat kita itu orang yang berwibawa, itu segan dengan kita itu, arek ngopo-ngopo itu koyone mogah gitu ya, arek macem-macem pokoknya kalau kita gitu ya. Dilindungi gitu ya. Jadi seperti itu ibu-ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, perkataan dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini mari kita
ya terapkanlah dalam diri kita itu, dalam keseharian kita itu, supaya tidak ada kesombongan, supaya tidak ada rasa ujub dalam diri kita dalam bersosial kemasyarakatan, gitu ya. Bahkan karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, jadi ya semua yang dalam pandangan kita ini semuanya ya nggak ada masalah, gitu ya. Bahkan orang kafir saja mestinya kita pandang seperti itu. Ya, kecuali orang kafir yang memerangi kita, gitu ya, beda lagi. Kalau ada orang kafir yang memerangi kita, ya itu ya lawan, gitu ya. Jangan didiamkan saja, gitu ya. Ya? Nah, ya nggak usah, biarin aja. Orang kafir itu ya. Ya biarin aja, ya. Berdoa saja sama Allah, mudah-mudahan diberi hidayah, gitu aja. Karena kan yang bisa memberi hidayah hanya Allah. Ya, kita memberikan petunjuk apapun, kalau dia tertutup, Allah menutupnya, ya tertutup. Baik ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu bacaan kitab Nasaihul Ibad. Kita lanjutkan pembacaan Al-Quran pada sore hari ini. Monggo dibuka Al-Quranipun. Surat Al-Baqarah ayat 246 nggih. Ayat 246. Alam tara ilal mala'i, ngoten nggih. Wah, niki pun ajeng jus kalih niki berarti istimewa niki. Mun ajeng rampung kali jus niki. Cepet berarti. Sampun kepanggih saya. Ampun nggih. Monggo sareng-sareng ta'awudz bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Idh qalu linabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Idh qalu linabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna. وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.
بالظالمين والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه يكون له الملك علينا ونحن أحق بملك منه ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قليلا غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ لنا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم
ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardh. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض Lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق Wa innaka laminal mursalin. وإنك لمن المرسلين. Alhamdulillah rampung 2 juz. Monggo Bu Budiana. Ya, pertama diagem iki pun. Malam taro. Ji, sudah Bu. Nggih. Membaca untuk berhenti dan mengawal itu terserah nafas kita gitu. Ya disesuaikan dengan nafas, disesuaikan dengan nafas. Nggih. Mboten nggih. Mboten. Ya. Di awal sudah saya sampaikan, yang penting kalau berhenti nanti ngulangnya dari sebelumnya. Nggih, jangan diteruskan. Nggih. Kalau tidak ada tanda waqaf, tapi kalau ada tanda waqaf, berhenti saja, diteruskan. Betul nggih? Dari awal sudah saya sampaikan. Monggo disesuaikan dengan panjang dan pendeknya napasnya ibu-ibu, sedaya nggih. Mboten kedah kados kula wau. Makanya ndak supaya itu kecuali mboten tulisan dicoret-coret, ini mandek. Nggih. Nggih. Monggo Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila mala'i min bani Israila min ba'di Musa id qalu linabiyillahu mub'at lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Wa qad uhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qitalu watawallau Diulang Bu, falamma kutiba alaihimul falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilam minhum wallahu alimun bidzalimin. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bimulki minhu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu
bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Qala lahum Wa qala lahum nabiyuhum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabut ayatiyakumut iyane pendek Bu ayatiyakumut tabutu fihi tane panjang ayatiyakumut tabutu fihi fihi ayatiyakumut tabutu fihi tabutane panjang Bu ayatiyakumut tabutu fihi sakinatum mirabbikum bayakiyah mirabbikum wabakiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Mboten usah kesel Bu, santai mawon. Wong mboten disebut-sebut Bu, tenang aja, biarkan jam berputar. Konsentrasi tetap penuh. Falamma fasola tolu tu bil junudi qala innallaha muftalikum binahar. Faman sariba minhu falaisa minni wa malam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa hurfatan biyadihi fasaribu minhu illa qalilam minhum falamma jawajahu huwa walladina amanu ma'ahu qalu la taqatalana yauma Bijalu la taqatalana yauma bil jaluta bija sampun bil bijaluta wajunudihi berhenti Bu wajunudi ya berhenti niku wajunudi qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullah innahum yadunnuna annahum mulaqullahi mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'idnillah wallahu ma'as sabirin. Alam barazu rijalu tawajunutihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fahazamu wis lali satu fahazamuhum bi'idznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata
wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula taf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Balik Bu. Alam taro. Alam taro ilal mala'i Mim bani Israila Mim ba'di Musa in qalu linabiyyin lahumub aslana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asatum in kutiba alaikumul kitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna falamma kutiba alaihimul qitalu tawalla illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Wallahu alimun bidzalimin. Geser mike. Tak tadi mikir. Wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu ana yakunu lahul mulku alayyana wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Sa'atam ditahan. Sa'atam minal mal. Qala inna allaha astafahu alaikum wa jatahu basatatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum Wa qala lahum nabiyuhum inna ayatamul kihi ayatiyakumun tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin.
Ampun. Lanjut tuh. Aku lah sidik ya Bu Isa. Aku siapa Bu Isa? Yo. Sono saya penyanyi. Falamma Boten anu. Falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman sariba minhu falaysa minni wa man lam yad'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan min biyadihi ghurfatan biyadihi Fasyaribu minhu illa qalilam minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqtalana al-yawma bijaluta wa junudih qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Bu Isa rampung akeh Bu niku Bu. Walamma parazuli jalu tawajunutihi qalu rabbana afrik ngalaina sabrom wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Bareng-bareng. Monggo sareng-sareng fahazamuhum. Fahazamuhum bi'idznillah wa qawwadahu bijalu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' walaula taqulluhin nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardu walakinna amin tilka ayatullahi nadluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Monggo. Untuk mau tanya, Nggih. nun itu dibaca pas sama nun itu yang depannya apa ya misalnya? Contohnya pun Bu. Contohipun. Kapan min sama ming itu kayak Sing ang niku. Oke. Niku ikhfa nggih. Nggih. kalau ya Bacaan napa samar nggih. Nggih, ada yang apa namanya? Kemarin sudah saya terangkan kalau yang ketemu dengan huruf kaf itu cenderung ke eng. yang kau Ketemu kaf, ketemu qaf, sama ketemu fa. Itu cenderung ke eng. Ming qablik katanya. Ya, itu ming ke eng. Kalau ke yang lain, ke huruf sya, ke huruf jim, ke huruf dal, ke huruf to, itu disamarkan. Ya. Ngoten nunnya disamarkan. Ini contoh di sini. Di sini ada nggak sih? Nah itu min gitu, mengucapkan huruf tanya. Sampun ming tahti hal sampun. Kalau ada nun mati ketemu ta, jangan dibaca ming tahti hal sampun. Tapi mil langsung mengucapkan huruf ta. Mil syarri gitu. Langsung sudah mengucapkan huruf berikutnya. Sampun ming syarri sampun. Mil syarri
Ngoten. Ngoten nggih, monggo kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.